Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bersama surah Al-Ghasyiyah ya. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Pagi ini serial yang keempat, pertemuan yang keempat. Kita meng-highlight, menggarisbawahi macam mana generasi awal berinteraksi dengan Al-Quran. Kita sudah sebut beberapa contoh dari seri yang pertama, kedua, ketiga, sekarang keempat masih mencontohi lagi generasi awal. Di antara yang kita bincangkan kemarin tentang perinteraksian mereka dengan ayat pertama surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Macam mana mereka berinteraksi. Kita kemukakan kisah sahabat warga emas di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hari ini kita akan melihat seorang tokoh generasi awal juga yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir lahir di abad pertama Hijrah, lahir tahun 51 Hijrah, meninggal dunia 130 Hijrah. Ceritanya sangat unik juga ya. Waktu dia berqiyamul lail, waktu dia sholat malam, ini ceritanya macam mana mereka berinteraksi dengan Al-Quran di malam hari. Sama dengan kisah yang terdahulu. Muhammad bin Al-Munkadir malam hari dia sholat tahajud, lalu dia membaca ayat dalam surah Az-Zumar. Ayat 47. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yawmal qiyamah wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Yang mau di-highlight dalam ayat ini, ayat 47 surah Az-Zumar, penghujung ayatnya wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Ini cerita hari kiamat. Cerita kisah yang pasti berlaku pada hari kiamat. Kita orang yang zalim. Ini kisah mereka yang zalim nih. Orang zalim akan menghadapi keadaan ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a. Kalau orang yang zalim itu memiliki apa yang ada di bumi ini semuanya, artinya kekayaan yang ada di bumi, harta benda yang ada di bumi ini dimiliki oleh orang yang zalim. Kalaulah begitu katanya, wa mislahu ma'ahu, bahkan 2 kali ganda kekayaan yang ada di bumi ini. Kalau orang yang zalim itu memiliki kekayaan yang ada di bumi ini 2 kali ganda, laftadau bih, dia rela untuk menjadikan harta itu jadi tebusan min su'il azabi yaumal qiyamah, karena dahsyatnya azab hari kiamat itu. Bila mereka berada dalam keadaan diazab, mereka ingin menebus azab tadi dengan kekayaan yang ada, kalaulah ada katanya. Subhanallah. Kemudian itu satu. Yang kedua,
wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, akan kelihatan, akan ketara kelihatan di sana nanti perkara yang tidak terduga. Ini yang paling menakutkan bagi Muhammad bin Al-Munkadir ya. Akan ketara nanti akan kelihatan di sana nanti perkara-perkara yang tidak pernah diduga di dunia ini, yang tak pernah terlintas dalam pikiran. Rupanya bila dicek tentang sholat saja, oh sholatnya bermasalah. Ya, bila diperiksa tentang cinta Allahnya berat sebelah, tidak seimbang ya. Bila dicek tentang ibadatnya, tentang keimanannya, tentang amalannya bersama keluarga, amalannya bersama suami, amalannya bersama istri, amalannya dengan anak cucunya, dengan anak menantunya, amalannya dengan jiran tetangga, amalannya dengan saudara maranya, adik beradiknya, semua bermasalah. Semua bermasalah. Subhanallah. Amalannya dengan majikannya, dengan atasannya, dengan bawahannya, banyak yang bermasalah. Nanti akan nampak di sana nanti. Subhanallah. Hatinya, hati juga akan diperiksa ya. Hati akan diperiksa. Isi hati yang tahu hanyalah Allah. Orang tidak tahu, kadang suami tidak tahu isi istrinya. Kadang suami berani membuat benda-benda, perkara-perkara yang kalau dilihat oleh istrinya dia tak mau dia tak berani nak lihat. Kadang-kadang anak-anak begitu juga. Anak-anak berani membuat perkara yang kalau diketahui oleh bapaknya dia tidak berani buat, tapi dia buat juga. Subhanallah. Yang penting yang mau di highlight penghujung ayat boleh dibaca nanti ya. Surah Zumar halaman 463. Halaman 463 ayat 47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan kelihatan nanti di sana perkara-perkara yang tidak pernah terlintas semasa hidup ini. Rupanya amal ibadahnya banyak yang batal, banyak yang diambil orang lain pahalanya karena dia banyak berutang dengan orang lain, banyak masalah dengan orang lain, lalu nanti dibayarnya di sana ternyata utangnya terlalu banyak, dosanya kepada orang lain terlalu banyak, amal ibadahnya habis untuk membayar utang. Terjadi dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW ya. Ada lagi yang terjadi kata Rasulullah SAW, orang itu terlalu banyak utangnya, amal ibadah sudah habis untuk membayar, amal ibadah sudah habis untuk membayar utang masih banyak. Ini di mahkamah Allah ini ya, macam mana nak dilakukan? Dosa orang yang tempat dia berutang tadi dimasukkan ke dalam dosa orang yang bermasalah tadi. Orang dia bermusuh dengan saudaranya. Tidak sempat minta maaf, minta ampun kepada Allah sebelum meninggal. Tidak sempat bersih maafan. Nanti akan dibayar di sana. Karena banyak utangnya, pahalanya sudah habis untuk membayar utang, lalu dosa orang yang tempat dia berutang itulah, dosa orang itu akan ditimpakan ke atas dosa orang yang pendosa tadi, yang berkelahi tadi, yang bermusuhan tadi. Ini maksud ayat ni. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan kelihatan, akan ternyata dengan jelas nanti di sana bahwa benda-benda yang tidak pernah terfikir di dunia ini akan dilihat nanti di sana. Subhanallah. Ini dibaca oleh Muhammad bin Al-Munkadir dalam salat, lalu dia menangis. Kemudian apa terjadi? Kemudian ahli keluarganya risau melihat Muhammad bin Al-Munkadir menangis. Ahli keluarga fikir Muhammad bin Al-Munkadir ini bukan normal lagi, mungkin sudah kena penyakit entah apa, entah ditumpang oleh jin, entah macam mana. Lalu ahli keluarganya memanggil orang alim, kira guru kepada Muhammad bin Al-Munkadir,
yang boleh menyelesaikan masalah dipanggillah ke rumahnya, namanya Abu Hazim Al-A'raj. Abu Hazim Al-A'raj meninggal dunia tahun 144 Hijrah atau 757 Masehi. Dipanggillah ulama kenamaan, ulama yang ternama di Madinah. Ini terjadi di Madinah ini ya. Dipanggillah ke rumahnya untuk merawat, melihat masalah Muhammad bin Al-Munkadir. Dipanggillah, datanglah orang alim tadi, mungkin pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, entah pukul berapa ya, yang penting tengah malam atau lewat tengah malam. Sampailah di rumah Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah. Ditanyalah oleh Syekh ini, apa masalah kamu tadi sebenarnya, katanya. Kenapa sampai ahli keluarga memanggil saya ke sini untuk merawat kamu? Apa masalah kamu sebenarnya? Kata Muhammad bin Al-Munkadir, sebenarnya saya tidak bermasalah. Saya tadi sholat tahajud, saya membaca ayat wa badalahu minallahi ma lam yakunu yahtasibun, surah Az-Zumar ayat 47. Lalu terbayang saya hari kiamat, saya takut kepada Allah, lalu saya menangis. Mendengar komentar Muhammad bin Al-Munkadir ini, Abu Hazim Al-A'raj turut serta menangis, malah tangisannya lebih daripada Muhammad bin Al-Munkadir. Subhanallah. Aturannya dia ingin merawat, tetapi dia lagi dahsyat tangisannya, lebih kuat tangisannya. Subhanallah. Inilah cerita orang saleh ya. Jadi patutlah ahli keluarga membaca ayat ini, suami patut baca ayat ini, isteri patut ayat ini, patut kita belajar macam mana tafsir, macam mana keterangannya. Yang jelasnya nanti suami dan istri nanti akan dari kiamat nanti akan dihadapkan ke mahkamah Allah. Macam mana komitmen istri dan suami dan istri dan ahli keluarga dengan cinta Allah. Apalagi di era globalisasi ini ya, adakah Quran dibaca selalu? Adakah pasangan hidup selalu berinteraksi dengan Al-Quran? Ataukah orang itulah hatinya lalai disebabkan media-media yang digemarinya bukan media Allah, bukan media surga, bukan media langit yang digemari. Nanti akan ditanya nanti di sana, akan bertengkar nanti di sana. Anak akan ditanya kenapa tak baca Quran. Mungkin saja anak mengatakan, mak saya tak pegang Quran, katanya, ayah saya tak pegang Quran. Kalau anak yang salehah, kenapa pegang Quran, kenapa baca Quran? Ayah saya baca Quran, mak saya baca Quran. Contohnya begitulah. Ini akan terjadi nanti di sana. Subhanallah. Inilah yang diingat oleh Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullah. Maka dia waktu membaca Quran tu tidak boleh dia membaca ayat sesudahnya. Dia tersangkut bacaannya di ayat 47 surah Az-Zumar, terhenti di situ, malah disambungnya dengan tangisan yang dahsyat. Akhirnya ahli keluarganya risau melihatnya, dipanggillah seorang ustaz di situ, seorang tuan guru untuk menyelesaikan masalah. Namun masalah tak selesai, malah tuan guru membawa masalah lagi. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi dari kisah muslimah yang menangis di zaman Rasulullah, kita dapat mengambil pelajaran. Kita ambil lagi kisah yang lain, yaitu ulama ataupun tokoh zaman tabi'in di generasi awal yang berjumpa dengan sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan, barakallahu li wa lakum, wa astaudiukumullah allazi la tadhi'u indahu wada'uhu. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa ardina wa arda 'anna ya karim. Allahumma hafaz sultana wa iyana wal muslimina wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su' wa min kulli makruh. Wallahu khairan hafidha wa arhamur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.